Shalom Jumpers, this is Chitchatcast by Jam Youth and Teens GBI Mojopahit. Nah, di tahun 2023 ini saya mengundang ketua youth kita untuk bercerita, ngobrol bareng sama kita di sini dengan tema Then and Now Me atau aku yang dulu dan sekarang. Nah, di sini ada Kak Natasha Graciela. Hai Kak Tasa. Halo Kak Sasha. Aku sebelumnya mau nyapa Jumpers dulu Boleh, boleh? boleh. Oke, halo Jumpers. Sebelumnya kalian pasti mungkin akan bosen ya kayak melihat aku lagi gitu ya. Dan sekarang biasanya ketemu di gereja, sekarang malah ketemu di podcast. Nah, jadi ya aku cuma mau bilang jangan bosen-bosen aja yang lihat aku ya, karena pasti aku bakal sering banget buat ketemu sama kalian. Iya, apalagi sekarang Kak Tasa ini adalah ketua youth Ya, kita. Oke, nah Kak Tasa biasanya kalau di tahun baru nih ya, di tahun 2023 kita semua punya yang namanya resolusi. Ya. Kak Tasa pasti punya ya yang namanya resolusi. Nah, tapi sabar dulu Kak Tasa, kita akan membahas apa saja yang sudah Kak Tasa alami di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Nah, Kak Tasa, satu pertanyaan pertama nih ya, kira-kira apa pencapaian yang sudah Kak Tasa capai di tahun lalu, di tahun 2022 itu? Wah, jadi ini kesannya kayak flashback gitu ya, Kak Sasha ya, sebelum ya. aku ngasih tahu resolusiku ya. Jadi kalau menurut aku ya 2022 itu tahun yang apa ya, kayak beda daripada tahun-tahun sebelumnya, karena di tahun 2022 ini tuh aku kayak ngalamin banyak banget hal baru yang sebelumnya aku nggak pernah alami gitu ya. Mulai dari aku lulus kuliah. Nah, lulus kuliah itu aku pasti akan memasuki ke jenjang yang baru, yaitu kerja. Nah, itu kayak aku kayak ngerasa kok secepat ini ternyata ya waktu itu berjalan, sampai-sampai aku nggak kerasa kalau aku tuh udah kerja gitu loh. Nah, dari kedua hal itu kayak kuliah kerja itu kayak bener-bener hal yang baru buat aku. Lulus kuliah itu kayak bener-bener lingkungannya itu juga beda sama lingkungan sekolah. Kerja juga lingkungannya beda sama lingkungan kuliah, kayak gitu juga banyak hal-hal baru yang aku pelajari. Awalnya aku juga harus selalu menyesuaikan, kayak aku harus beradaptasi, aku harus mengenal banyak karakter orang yang lebih beragam daripada saat kuliah dan sekolah gitu ya. Nah, jadi itu kayak bikin aku belajar banget. Awalnya tuh aku kayak kaget gitu ya, kok beda ya sama sekolah gitu ya, kok beda ya sama pas kuliah gitu ya. Tapi dari situ sih bikin aku belajar kayak semakin kita bertambah usia gitu ya, itu pasti akan banyak hal-hal baru yang akan kita hadapi. Tantangannya itu juga semakin banyak gitu ya, kayak semakin kita bertambah umur, semakin kita dewasa itu tantangannya semakin banyak, kayak gitu sih. Oke, berarti tahun lalu ini posisinya Kak Tasa pencapaiannya adalah lulus kuliah dan langsung dapat kerja, gitu ya Kak Tasa ya? Puji Tuhan sih. Puji Tuhan. Gitu, Oke, kalau tahun lalu kira-kira Kak Tasa pasti dalam kuliah itu ambil jurusan apa Kak? Kalau kemarin itu waktu aku kuliah itu aku ambil jurusan manajemen. Oke, manajemen. Terus sekarang kesibukannya juga lanjut kuliah sambil kerja atau gimana? Ya, puji Tuhan untuk sekarang aku itu kerja, dan tapi aku juga nyambi sambil kuliah juga. Oke. Terus Kak kemarin waktu di tahun 2022 ketika Kak Tasa mencapai lulus kuliah terus dapat kerjaan, itu pasti banyak tekanan, banyak masalah yang Kak Tasa hadapi, betul ya Kak Tasa? Tadi Kak Tasa juga bilang semakin bertambahnya usia pasti masalah-masalah baru itu akan muncul. Nah, gimana nih Kak Tasa menghadapi masalah-masalah itu sampai akhirnya bisa lulus kuliah, bisa dapat kerjaan gitu. Coba diceritain sedikit Kak. Oke, jadi aku kayak sedikit flashback struggleku pas awal kuliah ya. Jadi aku ini emang dari TK sampai SMA itu sekolah berkecimpung di sekolah swasta gitu ya Kak ya, sekolah swasta. Dan baru pada saat kuliah ini aku itu masuk di jenjang sekolah itu negeri gitu ya, di PTN ya, di PTN. Nah, awalnya tuh aku sempet kayak mikir apa aku akan jadi minoritas di sana gitu ya, apa aku bakal punya teman gitu ya, karena aku sebelumnya nggak pernah ngerasain sekolah di sekolah negeri gitu ya. Tapi puji Tuhan ternyata itu semua tuh di luar ekspektasiku. Aku dapat teman-teman yang baik, aku dapat teman-teman yang care sama aku, dan mereka tuh
termasuk circle yang sangat suportif sama aku gitu ya. Dan aku puji Tuhan banget aku ketemu sama mereka gitu ya. Nah, awal-awalnya aku juga kayak mikir kayak apa aku bisa menjalani kuliah ini, karena aku sebelumnya tuh kayak gak kepikiran bakal kuliah di jurusan ini, karena jurusan yang aku pinginin itu nggak sesuai sama yang keinginanku yang aku jalani pada saat itu. Awalnya keinginannya apa, Kak? Awalnya pada saat itu aku pingin banget masuk di jurusan psikologi. Oke, tapi akhirnya masuknya di manajemen. Kan agaknya sangat bertolak belakang ya Kak ya. Nah itu kayak aku tuh selalu dihadapkan dengan sesuatu yang aku hindari. Sesuatu yang aku hindari itu malah kejadian sama aku kayak gitu kan. Itu berarti Tuhan punya rencana lain ya, rencana yang lebih baik buat hidupku gitu ya. Nah pada saat itu saat aku menjalani kuliah ya pasti adalah naik turunnya, kayak aku mungkin frustasi sama tugas yang banyak, kayak aku nggak biasa, kayak kuliah kan pasti beda ya Kak sama betul. Sekolah kan jamnya juga lebih fleksibel, tapi mungkin kayak tugas-tugasnya itu kita lebih harus mandiri dalam mengerjakannya. Betul, karena nggak gitu mungkin dosennya yang nagih kan, ya. Kita yang harus inisiatif. Ya kita tuh harus intinya harus aktif lah gitu ya, jadi mahasiswa tuh harus aktif, karena ya itu karena kita butuh nilai itu dari dosen, jadi kita harus aktif buat mengejar dosennya kayak gitu. Nah pas saat kuliah ini itu aku itu dihadapkan dengan situasi yang beda lagi, kuliah online, karena pada saat itu bertepatan dengan pandemi. Jadi aku tuh cuman kuliah offline itu cuma 1 semester, terus selanjutnya itu kuliah online. Jadi bener-bener 1 semester kedua itu kuliah cuma 2 minggu, terus langsung di-cut, langsung kuliah online. Jadi aku langsung gimana caranya aku kuliah kalau online. Kadang-kadang aja kan kalau kita kuliah offline tuh ada tuh kayak pelajaran yang nggak masuk gitu ya. Nah ini apalagi gimana kalau kuliah online gitu ya. Apalagi dulu kan belum ada kan kayak Zoom meeting, Google Meet gitu kan belum ada. Jadi kita juga masih harus adaptasi lagi dengan cara kuliah online itu kayak gimana. Dan aku pribadi kayak ngerasa kuliah online tuh kurang efektif, kayak mungkin kita bisa sambil santai-santai, tapi kayak benefit yang kita dapat dari kuliah online tuh kayak kurang daripada kuliah offline gitu ya. Jadi ya itu struggleku di masa-masa kuliah sih kayak gitu. Terus sampai akhirnya aku lulus pun itu juga masih online kuliahnya. Jadi aku kurang merasakan euforia kuliah offline gitu. Tapi bersyukurnya sih punya circle-circle yang positif, yang sering support juga kalau misalnya kita lagi ada kesusahan nih ngerjain tugas, kita tuh juga saling bantu. Tapi bukan membantu dalam ujian ya, bukan. Itu tidak boleh dicontoh teman-teman. Nah terus habis itu struggleku juga pada saat ini ngerjain tugas akhir. Nah itu kan tiba-tiba diinfokan kalau misalnya udah boleh secara offline, jadi bisa menemui dosen secara offline, bisa bimbingan secara online juga. Tapi kebetulan aku tuh dapet dosen yang dia pinginnya bimbingan offline. Jadi aku kan kaget nih, kayak peralihan gitu ya dari online ke offline lagi gitu. Agak harus menyesuaikan lagi, agak harus beradaptasi lagi kayak gitu. Nah kebetulan puji Tuhannya juga aku ini dosennya ini adalah pembinaku di UKM. UKM tuh kayak ekskul, ekstrakurikuler di kampus kayak gitu. Jadi aku tuh kenal bisa ya sudah kenal dan tapi bukan berarti aku kayak mengentengkan gitu loh Kak, kayak Kak jalur orang dalam gitu bukan. Tapi aku tetap tetap menghormati beliau sebagai dosen pembimbingku gitu. Ya aku juga kayak ngikutin apa yang jadi revisinya dia, menjadi koreksinya buat laporan tugas akhirku ini kayak gitu. Nah di tengah-tengah itu aku sih juga kayak ada struggle juga, kayak buku yang aku jadikan sumber dari laporan tugas akhirku itu juga kayak masih banyak yang kurang, jadi aku harus effort lagi buat nyari itu di perpus, padahal aku tuh nggak pernah ke perpustakaan. Baru pas tugas akhir ini kayak aku harus ke perpus, kayak aku nggak pernah ke perpus, tiba-tiba ke perpus gitu kan, kayak aneh ya. Tapi ya itu sama saya. Itu adalah perjuangan yang ya sangat berjuang, karena soalnya aku juga nggak tahu kan kayak di perpus ini kayak alurnya gimana, prosedurnya gimana, kayak awalnya kayak bingung banget gitu loh, kayak gimana caranya aku minjem buku kayak gitu. Akhirnya singkat cerita, habis itu selama bimbingan, nah dosen ini tuh terkenal dosen yang kayak agak susah buat kita mendapatkan ACC, tanda tangan ACC. Nah puji Tuhannya aku kan sambil mengerjakan tuh kayak sambil berdoa. Waktu itu kan aku juga sambil magang, jadi aku juga
Ya pokoknya aku Sibuk ngumpulin niat banget karena magang itu juga jadi syarat buat kelulusan. Oh, oke. Jadi kayak gitu. Nah aku sambil magang sambil konsultasi juga, jadi pas magang itu, waktu magang itu juga sambil curi-curi waktu juga buat ke perpus, buat cari buku-buku pustakanya kayak gitu. Nah itu ya menurutku kayak apa ya, kayak aku kan ini kan di jenjang D3 ya, Iya. kan pastinya kalau di S1 itu kan skripsi. Nah itu ini aja aku udah ngerasa kayak wah kayak ternyata tuh kayak gini ya ngerjain tugas akhir, apalagi kalau aku nanti menghadapi skripsi kayak gitu. Nah itu karena semua tuh pasti harus ada usaha ya supaya kita tuh bisa mencapai tujuan akhir kita kayak gitu. Singkat cerita akhirnya dosenku ini kok dengan mudahnya memberikan ACC gitu ya, maksudnya Bukan karena kenal kan Kak? bukan. Oh, Nah, aku tuh kayak sampai bertanda tanya gitu loh, apa udah bener ya ini yang aku kerjain, aku bahkan sampai nggak percaya sama hasilku sendiri gitu ya, kok bisa dosenku ini segampang itu buat ngasih ACC. Maksudnya ya aku ada beberapa revisi tapi tuh revisinya nggak terlalu yang rumit gitu ya, kayak nggak harus berkali-kali, mungkin 1 sampai 2 kali gitu ya. Aku bersyukur sih sama Tuhan kalau ternyata Tuhan baik banget sama aku, tugas akhirku tuh dilancarkan kayak gitu. Terus sampai akhirnya aku mengurus wisuda, setelah itu sudah selesai. Dan akhirnya setelah itu aku langsung terpikirkan buat cari kerja. Awalnya aku mikir kayak apa aku lanjutin S1 dulu ya baru aku lanjut kerja. Tapi aku kayak mikir udahlah kerja dulu. Nah, sambil aku mikirin kayak alternatifnya nih gimana. Sampai akhirnya aku kepikiran buat lanjutin kuliah. Nah, itu kuliahnya tuh kayak fleksibel gitu loh Kak, fleksibel. Jadi aku bisa kuliah ya bisa kerja juga gitu. Nah Kak, kenapa kok tiba-tiba terpikirkan ambil D3 terus mau kerja dulu baru lanjut S1? Ini ada sedikit sesuatu ya di balik ini ya. Dulu tuh sebenarnya aku nggak kepikiran Kak buat ambil D3, tapi rencana Tuhan mengarahkan aku ke sana. Oh gitu. Gitu. Jadi ya beberapa ujian aku sempat gagal dan akhirnya rencana Tuhan mengarahkan aku buat di D3 dulu. Akhirnya kan kalau D3 cuma 3 tahun nih. Nah 3 tahun puji Tuhannya aku bisa lulus tepat waktu dan akhirnya aku memutuskan untuk bekerja dulu, tapi aku kan pengen kuliah nih, jadi aku tuh sambil nyari kayak gimana ya caranya aku tuh bisa sambil menyeimbangkan, kayak aku tuh juga pengen ngejar S1 tapi aku juga pengen berkarir juga gitu. Nah jadi aku memutuskan untuk kuliah di universitas terbuka gitu. Nah itu cocok banget buat teman-teman yang mau bekerja sambil gitu ya, kuliah sambil kuliah. Jadi waktu kalian tuh bisa imbang gitu antara kuliah dan juga kerja kayak gitu ya. Jadi mungkin Senin sampai Jumat kalian kerja, untuk 1 minggunya kalian kerjain tugas kuliah, atau bisa disambi di hari-hari kerja itu mungkin setelah pulang kerja atau kayak gitu. Itu sih Kak, itu struggleku pada saat kuliah. Lebih ke ini ya, harus pintar bagi waktu ya kalau misalnya kerja sambil kuliah. Iya, gitu kan? bener. Karena menurutku aku sendiri sempat keteteran awalnya Kak ya kan, kayak baru ya kerja sambil kuliah. Kalau dulu kan aku fokus kuliah aja. Nah sekarang tuh juga ada pekerjaan juga, kalau pulang kerja kan juga nggak nentu pulangnya jam berapa, terus apakah masih ada pekerjaan tambahan kayak gitu. Jadi mungkin kadang sampai di rumah udah capek, udah nggak sempat ngapa-ngapain, akhirnya tugasnya gak aku kerjain gitu. Akhirnya satu-satunya ya Sabtu Minggu di weekend yang harusnya kita bisa rebahan malah kita harus mengerjakan tugas gitu. Sebentar Kak, tadi Kak Tasa sempat bilang Kak Tasa ini pernah mengalami yang namanya kegagalan ya, waktu mau masuk kuliah. Betul ya Kak Tasa? Betul. Nah itu apa sih yang bikin Kak Tasa terus mau memperjuangkan ini nih gitu, tetap mau kuliah walaupun ya aku beberapa punya teman yang mereka gagal untuk masuk kuliah karena nggak lulus tes atau dan lain sebagainya. Akhirnya mereka memutuskan untuk mereka nggak mau kuliah gitu, tapi mereka mau ngerjain pekerjaan orang tua, melanjutkan pekerjaan orang tua, misalnya buka toko dan lain sebagainya. Tapi kenapa Kak Tasa ini kok tetap mau memilih untuk walaupun gagal aku tetap mau kuliah gitu? Oke, jadi aku tuh dari SMA tuh kayak punya mimpi, aku tuh pengen masuk perguruan tinggi negeri. Jadi gimana caranya aku tuh harus bisa mencapai itu gitu ya. Akhirnya dari awal aku kan ada tuh beberapa tahap kalau buat masuk PTN ya Kak ya. Ada SNM, SBM, dan terakhir mandiri. Nah aku udah nyoba nih dari SNM sama SBM. Ternyata rencana Tuhan berkata lain kan. Aku harus gagal di situ. Tapi awalnya aku memang ada keinginan untuk menyerah. Udahlah aku kayaknya gak usah kuliah dulu gitu. Nah aku tuh sempet kayak, tapi aku mikir lagi,
masih ada satu kesempatan lagi nih, satu tahap lagi yang bisa aku capai. Nah, kenapa nggak aku coba gitu ya? Dan orang-orang di sekitarku juga, ayo kamu bisa. Apa, kayak terus motivasi aku gitu loh Kak. Jadi itu yang bikin aku kayak, oh ya masih ada satu kesempatan lagi, aku harus apa, mungkin bisa aku coba. Jadi mungkin kenapa nggak aku coba gitu. Dan ternyata puji Tuhan di kesempatan terakhir itu Tuhan berkata, oke, kamu aku terpilih. izinkan masuk di PTN. Kayak aku awalnya tuh kayak aku jujur aku nangis waktu itu ya, kayak nangis. Ternyata Tuhan baik banget, Tuhan ngizinin aku buat kuliah di perguruan tinggi negeri, meskipun awalnya jurusannya pun juga nggak sesuai keinginanku, tapi oke lah Tuhan izinkan di sini untuk aku mencoba hal baru, mungkin hal yang aku hindari juga, kayak sesuatu yang aku hindari itu malah yang aku dapet gitu loh. Nah mungkin Tuhan tuh kayak mengajarkan kayak jangan kamu tuh nyerah dulu sebelum berperang, tapi cobaan dulu, pasti ada sesuatu lah, ada hikmahnya di balik apa yang nggak kamu sukai. Betul. Itu tapi kalau misalnya Tuhan bilang iya, ya udah jalanin aja dulu, pasti akan ada sesuatu yang baik buat kamu kayak gitu. Betul. Terus akhirnya setelah bisa survive, Kak Tasa ini lulus ya Kak ya, Ya, D3. Nah puji terus Tuhan. puji Tuhan, dan sekarang lagi melanjutkan ke S1 Ya. sambil bekerja. Nah Ya. kira-kira Kak sampai sekarang ini apa yang Kak Tasa rasakan, selain tadi bilang Tuhan Yesus tuh baik banget ya, tapi dari pribadi Kak Tasa sendiri, kepuasan apa sih yang Kak Tasa dapat setelah pencapaian di tahun-tahun kemarin itu? Kalau kepuasan sih kan manusia tidak boleh cepat puas ya Kak ya. Nah aku itu masih terus mengejar apa yang menjadi apa targetku. Kayak puji Tuhan kalau untuk pendidikan sih udah sempat terlewati yang kemarin itu, tapi sekarang aku masih sambil mengejar lagi nih buat apa, berjuang menyeimbangkan ya, masih berjuang buat menyeimbangkan sama karirku juga. Nah kayak gitu. Nah kalau pencapaian sih lebih ke yang kerja nih Kak ya, karena kerja ini kan kayak dunia baru juga buat aku. Aku tuh baru gabung di dunia kerja itu nyobanya di magang itu sih, magang yang waktu kuliah itu, karena itu kan persyaratan buat kelulusan. Nah itu jadi aku tuh tahu kayak gimana sih dunia orang kerja, kayak hektiknya, kayak harus bangun pagi setiap hari, kayak bangun pagi tuh nggak kayak sekolah, gak kayak anak sekolah kan udah sekolah gitu terus belajar, ngerjain tugas, ngerjain PR. Nah, kalau kerjanya lebih kayak ada pressure-nya sendiri gitu, kayak kamu harus apa, menghadapi lingkungan sekitarmu, mungkin masih ada tugas dan tanggung jawab dari atasanmu juga. Jadi yang kita pertanggung jawabkan tuh lebih banyak kayak gitu. Nah pada saat aku masuk ke dunia kerja ini, aku tuh lebih kayak apa, banyak hal baru yang harus aku harus menyesuaikan sama hal itu gitu loh. Kayak apalagi lagi-lagi yang aku Nggak suka? hadapi sekarang ini bukan yang aku Mau. iya yang aku sukai gitu ya. Aku kerja di suatu lembaga keuangan gitu ya. Di bank? Di bank, salah satu bank ya, di bank swasta di Indonesia. Nah itu memang cita-citaku sih, memang cita-citaku salah satunya itu ada menjadi pegawai bank. Kan dulu kan kalau orang pasti banyak cita-citanya ya, pasti dulu aku kalau SD tuh pengen jadi dokter, pasti cita-cita umum anak SD tuh jadi dokter gitulah ya. Nah aku pengen jadi dokter, terus akhirnya pas SMA itu semakin diarahkan, ada tes IQ juga waktu itu dari psikologi, ternyata kan gagal juga. Nah akhirnya sekarang dapat kerjaan ini sesuai sama jurusanku gitu ya, puji Tuhan sih. Tapi itu tuh bidang kerjanya tuh kayak sesuatu lagi-lagi sesuatu yang aku hindari gitu ya. Kok kenapa sih Tuhan aku harus di sesuatu yang aku hindari gitu ya. Nah ternyata setelah aku menjalani sampai hari ini, itu aku tuh mengambil hikmahnya. Kayak aku ini kan orangnya pemalu ya, kayak aku orangnya pemalu. Nah kalau aku misalnya kan kalau di bank kan ada dua bagian ya, jadi teller sama customer service. Aku ini kan pemalu, terus aku tuh kayak canggung gitu, harus memulai sesuatu dulu sama orang gitu ya. Kalau kadang aku harus mikir topik apa ya yang aku harus ngomong sama dia, apalagi kalau itu kan nasabah ya, notabene aku nggak kenal, jadi aku harus memulai hubungan sama nasabah itu gitu. Gimana caranya ya? Nah aku mikir lagi nih, aku awalnya nih kepengin pegawai bank itu, aku pengen masuk di customer service. Nah kalau aku jadi customer service nih ya, pasti kan aku kayak ngangong gitu ya, aku harus gimana, aku harus topik apa yang harus aku lakukan gitu ya, yang harus aku bicarakan gitu ya. Meskipun pasti ada sebelumnya ada trainingnya gitu ya, tapi aku kayak buyar gitu kalau udah, kadang apa yang aku rencanakan itu kayak udah aku pikirkan gitu ya, oh ya nanti aku harus ngomong ini, tiba-tiba ngeblank. Tapi pas detik itu, pas aku ngadapin itu tuh buyar gitu. Terus kalau di teller ini kan
komunikasi itu lebih sedikit gitu ya, kita lebih fokus ke ngitung uang kayak gitu ya. Ya adalah interaksi sama nasabah tapi nggak sebanyak di customer service. Jadi aku tuh lebih bisa memanage, ngatur juga pola bicara aku kayak gimana, kayak apa yang penting apa yang nggak penting yang aku harus sampaikan ke nasabah kayak gitu. Oke. Jadi untuk sampai di titik ini tuh merupakan satu hal yang nggak mudah ya Kak Tasa ya. Jadi Betul. kalau Sangat tidak mudah. Kalau Kak Tasa juga punya masalah seperti itu, pasti juga teman-teman yang lain masalahnya berbeda-beda nih Kak Tasa. Nah, aku mau minta deh Kak Tasa kasih tips buat mereka mungkin yang saat ini berada di titik terendah dalam mereka menjalani kesibukan mereka. Mereka sekolah, kuliah, mungkin ada yang juga lagi cari kerja atau gimana itu. Tips dari Kak Tasa untuk tetap berjuang sampai di titik sekarang ini apa? Mungkin boleh dari ayat Alkitab atau apapun. Ya, kan namanya hidup ya, kadang di atas, Kadang seringnya di di bawah. bawah gitu ya. Kadang sampai nyungsep gitu ya. Ya aku juga pernah sih, aku curhat sedikit ya Kak ya. Boleh, Aku tuh boleh. juga selama masa-masa kerja ini sih sering banget yang namanya hidupku tuh lagi di bawah, bahkan sampai nyungsep gitu ya. Kayak apalagi awal-awal itu kayak gimana ya, namanya anak baru kan nggak ngerti apa-apa, apalagi trainingku tuh online gitu ya. Jadi yang dijelasin di training itu ya kayak ngambang gitu loh Kak di pikiranku, kayak iya ini dijelasin gini, iya tapi aku tuh karena nggak praktek jadi aku tuh bingung kayak aku harus gimana gitu ya. Apalagi kayak waktu observasi itu awal-awal masuk kantor itu kayak ya udah observasi aja, kayak aku tuh bingung kayak kakak seniorku tuh cepet-cepet udah cepet gitu operasinya, kayak seset gitu ya. Kayak aku tuh mana yang mau aku harus perhatiin dulu, kayak mau nyatet juga nggak sempet gitu ya, sampai buku catatanku tuh amburadul gitu ya. Jadi aku tuh kayak berdoa sama Tuhan kayak ya Tuhan aku nggak salah tadi tempatin di sini gitu ya. Bahkan awalnya aku tuh sempat juga kayak struggle. Awalnya kan aku tuh lulus sekitar bulan Agustus ya, sampai akhirnya Juni sampai akhirnya aku itu baru dapat kerjaan itu sekitar bulan Oktober. Itu kan agak lama ya. Nah di saat selang waktu yang beberapa bulan itu aku tuh kayak uring-uringan di rumah, kayak kok aku nggak dapat kerjaan sih, Kok kayak nganggur kok gitu iya ya? kok nganggur, kok teman-temanku tuh cepet banget dapat kerja lebih cepet dari aku gitu ya. Kayak aku pengacara banget nih, pengangguran banyak acara gitu ya, kayak ya udah kalau lagi gabut di rumah ya udah keluar ke sama teman-teman ke kafe kayak gitu, kemana gitu ya. Tapi aku semakin menyadari kayak hidupku kok gitu-gitu aja. Terus akhirnya aku semakin hari kayak nggak ngapa-ngapain, gabut ya, aku udah mulai banyak apply kok gak ada juga yang nyantol nih satupun. Sampai akhirnya aku itu baru apply seminggu dan langsung dipanggil di kantor yang sekarang ini. Kayak aku padahal nggak kebayang gitu loh Kak pernah bakal diterima di kantor ini gitu ya. Padahal ada kantor lain yang lebih aku incer kok nggak keterima gitu ya. Lagi-lagi sesuatu yang nggak aku mau itu terjadi lagi gitu ya. Tapi aku bersyukur sih ya aku bisa diterima di kantorku yang sekarang ini, karena juga kan nggak banyak juga yang bisa mendapatkan kesempatan kayak gitu ya. Jadi ya apa tadi Kak pertanyaannya, mungkin boleh dulu sampai lupa ya agaknya ya. Ada ayat-ayatnya ya. Nah buat ayat-ayatnya teman-teman. ini kita cuma harus ingat sih kayak pencobaan yang kita alami itu nggak akan melebihi batas kemampuan kita. Kan juga ada ayatnya nih ya. Ini aku bacain ya. Boleh. Ayatnya ini ada di 1 Korintus 10 ayat 13. Tak bacain boleh ya Kak ya? Boleh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi waktu itu ada di titik terendahku, aku ngerasa aku di titik terendahku, tiba-tiba nggak tahu aku tuh keinget ayat ini. Kan juga ada kalau nggak salah pujian lah, ada yang mengandung ayat ini gitu ya, tapi aku lupa pujian apa. Terus tiba-tiba aku tuh keinget kayak kalau selama kamu bisa menghadapi ini, yaitu berarti Tuhan menilai kalau kamu itu masih mampu gitu ya. Kamu tuh bisa ngelewatin pencobaan ini gitu ya. Kan kalau kamu nggak bisa ngelewatin, Tuhan tuh nggak mungkin ngasih sesuatu yang kamu tuh nggak bisa. Berarti Tuhan tuh menilai aku tuh pasti bisalah melewati ini. Cuman akunya aja yang kurang berusaha, aku yang kurang effort, kayak aku kurang kurang mau nge-push diriku lagi buat aku keluar dari zona nyamanku kayak gitu. Terus kalau
tips-tipsnya sih apa ya, jangan berhenti belajar aja deh pokoknya. Aku tuh sebagai anak baru tuh mungkin kayak kalau udah bingung gitu ya sama sesuatu hal baru tuh kayak mungkin males gitu ya, kayak mau belajar lagi kok, belajar terus gitu ya. Tapi ya emang itu kuncinya gitu, kalau kita nggak belajar ya gimana kita mau bisa kayak gitu. Namanya Terus hidup ya harus ya belajar. namanya hidup juga harus belajar karena kita hidup cuma sekali gitu ya. Jadi kita harus selalu melakukan yang terbaik kayak gitu. Terus tadi balik lagi ya, kalau kita nggak mau belajar gimana kita bisa. Buat teman-teman yang sekolah juga kalau mau ulangan gitu ya, kalau kalian nggak belajar ya gimana kalian mau bisa. Kalau misalnya kalian nggak mau belajar ya mungkin hasil yang kalian dapat tuh nggak maksimal, istilahnya apa, remedi gitu ya, dan itu akan membuang waktu kita gitu ya. Kayak kalau kita yang misalnya kita udah maksimal gitu sama usaha kita, kan kita nggak perlu tuh remedi, itu kan cuman kayak buang waktu kita aja kayak gitu sih Kak kalau dari aku. Oke. Mungkin sebelum kita ini kayaknya udah lama ya ngomong panjang lebar, aku mau tanya deh. Kita masuk ke true or false ya Kak ya. Ini kayaknya Wah, apa tinggal nih, Kak? dijawab aja, true or false gitu ya. Oh iya, oke. Pernah nggak pengen pindah jurusan? Pernah. Oke, berarti true ya. Oke, True, kita lanjut. true. True or false? Pernah nggak keterima tes? Pernah tidak keterima tes? Tadi Pernah kayaknya aku nggak keterima tes gitu Iya. Kak ya. Pernah. Nah, tadi kayaknya true, ceritanya iya. ada ya. Terus true or false? Pengen berhenti pelayanan karena mau fokus kuliah atau sekolah? Pernah? Enggak sih, false. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini patut dicontoh ya teman-teman. True or false? Pengen berhenti kerja? True, sangat true. Oke, tapi puji Tuhan sampai sekarang Puji Tuhan. Kak Tasa masih melihat ya bahwa campur tangan Tuhan dalam kehidupan Kak Tasa itu sungguh luar biasa. Banget, luar biasa banget. Oke, di sini terima kasih ya Kak Tasa ya sudah menemani. Udah nih Kak, udah aku masih mau cerita banyak loh Oh, gitu. sebenarnya. Tapi Nanti ya nanti waktunya- teman-teman ketiduran takutnya Iya. ya kalau aku harus mendongeng gitu ya. Oke, jadi untuk penutup nih Kak Tasa, sebelum kita menutup podcast kita, ada quotes nggak dari Kak Tasa untuk teman-teman Ada jumper sih. semua? Ini kayak apa, tiba-tiba terlintas gitu di pikiranku ya. Satset gitu. Ini tuh tapi buat universal, gak cuman buat orang kerja, gak cuman buat kuliah, gak cuman buat sekolah. Just fight for your own way. Just fight for your own way. Oke. Berjuang untuk jalan kita masing-masing. Ya. Oke. Boleh Nah, tak jelasin sedikit? Boleh, Nah, silakan. nah itu tuh kayak apa ya, kan just fight for your own way itu artinya setiap jalan hidup orang kan beda-beda, kayak garis hidupnya tuh udah ditentukan masing-masing sama Tuhan. Betul. Nah itu tinggal gimana kita buat memperjuangkan biar kita tuh bisa sampai ke tujuan akhir kita, kayak goalsnya kita yang mau kita capai itu apa. Jadi setiap manusia nih, setiap orang tuh harus tahu lah intinya sama goalsnya masing-masing. Oke, Kayak betul. tujuan kita tuh hidupnya. mau kemana gitu tuh harus tahu, kayak gitu sih Kak. Jadi jangan lelah berjuang sebelum kita tuh mendapatkan kayak tujuan akhir dari pencapaian di hidup kita kayak gitu. Oke, nah thank you ya Kak Tasa buat kesempatan Ya, kali sama-sama. ini bisa bergabung bersama kita di sini, dan semoga podcast kita kali ini bisa memberkati teman-teman. Satu hal teman-teman yang saya dapat dari pengalaman hidupnya Kak Tasa, ya tahun lalu dan tahun sekarang, Kak Tasa yang dulu sepertinya dari ceritanya itu mengalami banyak kegagalan, tapi Iya. ternyata dari kegagalan demi kegagalan kita melihat bahwa Tuhan bisa menjadikan semua kegagalannya itu menjadi suatu hal yang memberkati Kak Tasa pribadi gitu. Jadi buat teman-teman sekarang yang mungkin lagi struggling di sekolah, di kuliah, ayo tetap berjuang kayak tadi katanya Kak Tasa, fight for your own way gitu ya teman-teman. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Semoga podcast kita memberkati. See you on the next episode. Bye. See you, God bless you. God bless.